Tak ada cara yang cukup untuk membuat cinta layak dipertahankan selain memiliki tujuan yang sama. Namun bila mana tujuan berbeda nanti dan cinta pun tak lagi sejalan, haruskah hubungan dipertahankan ataukah dihempaskan ke dasar perpisahan? Inilah elegi dibalik biduk cinta para selebritis tanah air yang diguncang narkoba. Gara-gara narkoba, sederet selebritis tanah air memilih bertahan. Namun tak sedikit dari mereka memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk terlepas dari belenggu masalah. Lalu rumah tangga siapa sajakah yang dirundung ujian ketika sang suami terjerat narkoba? Dan bagaimana potret kehidupan bos eksekutif yang makin masif dan menjamur di jantung kota Jakarta? Seperti apa juga jerit pilu Ibu Siti yang harus mengasuh 6 orang anak di gubuk reot miliknya? Lalu bagaimana juga kenangan keluarga tentang Joni Iskandar, pedangdut nyentrik yang paling bersahaja itu? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Ada banyak hal yang kerap dilipat dalam penerimaan ketika biduk cinta sepasang manusia dimulai. Tapi pernahkah membayangkan bahwa penerimaan itu bisa saja jadi bumerang yang menghancurkan? Lantas, haruskah tetap setia menerima rasa sakit demi menjaga keutuhan rumah tangga? Ataukah melepas mimpi bersama karena sudah tak kuasa menanggung kesalahan yang tak terobati? Episode Cinta di Uji Narkoba untuk pertama kalinya mewarnai biduk rumah tangga Epy Kusnandar dan Karina Ranau. Rumah tangga yang dibangun atas dasar rasa percaya harus dinodai dengan sebuah kesalahan fatal. Maka terseretnya nama Epy Kusnandar dalam persoalan narkoba seperti titik lidi baru dalam rentetan ujian yang menimpa rumah tangganya. Karina seperti tersambar petir, tak tahu harus percaya atau tidak ketika sang suami, Epy, ditangkap polisi karena narkoba. Di sekitar apartemen Kalibata City, di warung milik saudara Eka. Ada penangkapan di sini, bener nggak Mas? Hah? Ada tentang adanya penangkapan di sini, penangkapan kamus, bener nggak? Katanya di warung. Di warung katanya, bener nggak? Kita nggak tahu. Jadi Mas datang jam berapa Mas? Jam berapa tadi ada di sini? Sekitar jam 10 kurang kayaknya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa ya Mas? Nggak ada apa-apa, kita nggak tahu kalau masalah itu. Pak Epy ini pengembangan. Sebetulnya yang ditangkap itu rekannya Pak Epy. Siapa Pak? Siapa? Namanya aktor juga ya? Pak Yogi kalau nggak salah namanya ya, saya sebut Pak Yogi. Karena di unit apartemennya dia lagi sore-sore jam 5-an sore itu oleh penyidik Polres Jakarta Barat ini. Nah, di dalam kamarnya itu ditemukan dalam toples itu ada kira-kira, menurut keterangan penyidik ini ya, ada 4 gram ganja. Nah, kemudian dari situ berkembang karena Pak Yogi ini memesan papir. Papir itu kertas untuk melinting ganja itu melalui pemesanan merepi atau apa gitu. Papirnya itu dikirim ke alamat warungnya Pak Epy. Karina benar-benar terpukul. Ia menanggung malu lantaran masih sempat percaya bahwa Epy Kusnandar tak bersalah. Dan yang amat membuatnya benar-benar merasa kesal dikarenakan kesalahan Epy cukup mengusik kebahagiaan anak mereka. Untuk pertama kalinya, Epy absen di hari ulang tahun anaknya. Inikah yang membuat Karina diam 1000 bahasa walau sekedar hadir melihat kondisi Epy Kusnandar di tahanan? Sehingga ketika kita mengamankan saudara YG dan Eka, sebagaimana SOP di dalam mengamankan pelaku tindak pidana narkoba, kami langsung melakukan tes urin. Dan terhadap kedua orang tersebut dinyatakan positif urinnya mengandung THC atau tetrahydrocannabinol, zat aktif yang terkandung di dalam narkotika jenis ganja. Atas penemuan barang bukti hasil tes urin, kemudian penyidik mengamankan kedua orang tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan terhadap kedua orang tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka.
Pak gimana Bang Karina bedeng gimana sayang? Kondisinya gimana Kak Karina? Kondisinya gimana Mbak Karina? Pak Karina. Gimana Kak Karina? Mbak Karina. Karina terkait sosial media dan banyak kenal. Karina Ranau benar-benar hancur. Ia tentu tak pernah membayangkan bahwa bahtera pernikahan yang diarungi bersama Epy Kusnandar selama 16 tahun harus tercoreng karena narkoba. Padahal selama hidup bersama, Karina paham betul sang suami tak pernah berlaku aneh. Bahkan ketika mereka dihantam badai ujian, Epy tak ambil jalan pintas untuk cari pelarian. Lalu apa yang membuat Epy sampai harus nekat menggunakan barang haram tersebut? Mungkinkah karena stres lantaran menanggung sakit yang membelenggu raga? Ataukah karena alasan sepi job syuting? Mengisi waktu karena saya kalau nganggur itu sakit, jadi harus ada kerjaan. Harus gerak terus, bergerak melalui pikiran dan perasaan tanpa hambatan batin gitu. Jadi apa aja dikerjakan. Saudara Eka, hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang bersangkutan mengalami kondisi depresi dengan indikator tekanan darah 230/91. Sebenarnya kemarin ada beberapa kerjaan, beberapa proyek yang masuk, cuman saya bilang kayaknya nanti aja deh abis lebaran ya, jadi biar kita fokus bisa bareng-bareng gitu, bisa bantuin biar bisa ngerasain gimana saya di warung sama anak-anak gitu, gimana rasanya ngupas ubi, ngupas bawang, ya Bu hati-hati, siap-siap ngangkut-ngangkut gitu. Dari sudut apapun, dinilai alasan Epy Kusnandar menggunakan narkoba tidak dapat dibenarkan Karina. Apalagi bila hanya sekedar pelarian sesaat. Karina, bahkan siapapun perempuan di luar sana, tidak akan menerima hal itu. Tapi bagaimanapun, manusia tak luput dari salah. Barangkali inilah yang membuat Karina masih tetap setia, sembari bersabar menunggu Epy yang kabarnya akan jalani rehabilitasi di RSKO. Untuk saudara Eka dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dan ada rekomendasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk dihadirkan dalam rilis pada sore hari ini. Jika biduk rumah tangga Karina dan Epy Kusnandar masih tetap dipertahankan, maka rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni sebaliknya. Sebagai istri, Iris sudah pasti memiliki hati sesabar Karina. Namun, kesabaran itu selalu ada batasnya. Iris tak bisa menerima Amar yang sudah 3 kali tertangkap polisi karena narkoba. Biduk cinta yang dibangun hancur. Pernikahan yang diarungi selama 5 tahun harus karam di pengadilan. Dan perceraian mereka tak ubah mimpi buruk bagi Iris yang sejak awal ingin menikah sekali seumur hidup. Dalam bayangan kamu tuh keluarga yang sempurna itu seperti apa sih? Ya sekali seumur hidup gitu. Makanya sebenarnya gejolak hati aku menerima, walaupun aku yang mengajukan ya, tapi untuk aku mengambil keputusan itu tuh kayak menurut aku tuh sulit banget karena goals aku tuh memang udah sekali seumur hidup gitu. Itu yang aku inginkan, siapa sih yang mau gitu kan. Tapi memang aku tuh selalu kan mengambil keputusan selalu meminta petunjuk gitu, berdoa terus gak selalu gitu. Dan mau cari cara bertahan tuh nggak menemukan jalan gitu. Ya ini salah, gua siap menerima semua kesalahan. Gitu. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Narkoba tak bisa dipandang sebelah mata, terlebih bagi mereka yang rumah tangganya mudah diguncang masalah. Seperti yang dialami Gary Iskak dan Risha Novisa yang sempat ramai diisukan retak karena orang ketiga harus menanggung siksa derita sakit kanker hati dan hepatitis C. Bahkan tak sampai di situ, Gary juga tersandung narkoba. Begitu dahsyatnya cobaan membuat kesabaran Richa nyaris runtuh. Untung saja ia masih memberi kesempatan untuk Gary berubah. Ya pasti kepikiran lah, semua orang juga mikir pasti, nggak mungkin enggak.
Ya lebih syukur aja, maksudnya kita semua masih pada sehat. Sudah bisa balik sama keluarga, udah itu aja. Yang pasti lah itu kan namanya harus sama suami, harus mensupport, mendoakan. Saling support. Saling gitu. Jadi memang apa ya? Ya itu udah sebenarnya nggak perlu ditanyain lagi sih. Emang kitanya sebagai istri ya kan harus selalu mendoakan yang terbaik. Saling. Begitu juga kalau aku lagi down, nah dia mensupport, jadi sama-sama. Jadikan kesalahan menggunakan narkoba sebagai pelajaran paling berharga untuk berubah dan memperbaiki hidup juga dialami aktor kondang Dwi Sasono. Gara-gara narkoba, Dwi Sasono ditangkap pada 26 Mei tahun 2020. Gara-gara kasus narkoba, ia harus meninggalkan Widi Mulia sang istri dan 3 orang anaknya. Untung saja keduanya mampu melewati masa tersulit itu. Namun setidaknya Dwi Sasono benar-benar menyesali perbuatannya dan tak ingin mengulanginya kembali. Ya rasanya sih masih inget banget itu titik-titik itu gitu yang memang bisa dibilang kalau berbicara soal karir ya yang dibangun gitu ya dari awal sampai pada titik yang tadi lu bilang ya gue punya image sebuah keluarga yang sangat indah gitu ya, dan saat momen itu tuh semuanya tuh rasanya hancur dan runtuh. Setelah gue melewati ini, akhirnya gue melihat ternyata ini adalah skenario kehidupan gue yang harus gue lalui. Tapi itu adalah konsekuensi dari perbuatan gue. Dari kehidupan rumah tangga yang diguncang narkoba, seperti apa potret kos eksklusif kosnya para anak sultan? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.